Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal 'alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dhunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin hadirat, para jamaah pengawasan Ahad pagi pada subuh Masjid Sulaiman Arif Abdillah yang insyaallah dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di rumah Allah dalam rangka beribadah, dalam rangka majelis ilmu yang mudah-mudahan kita berharap serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjadikannya sebagai tambahan pundi-pundi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, sholawat beriring salam marilah kita haturkan, marilah kita ucapkan kepada suri tauladan kita, kepada panutan kita, yaitu Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yang hadir pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, dan juga kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita kelak pada yaumul qiyamah termasuk di antara umat Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kitab Syarah Syama'il An-Nabi ataupun Syarah Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad Ibn Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dari pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa Bapak Ibu? Lauk pauknya Nabi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang lauk pauknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan masuk ke bab yang berikutnya, bab yang ke-27, yaitu bab yang akan membahas tentang babu majaa fi sifati wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda ta'ami. Bab yang akan menerangkan kepada kita tentang sifat wudu, ya, sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika beliau hendak makan. Nah, ini akan kita bahas apakah disunahkan sebelum makan kita berwudu terlebih dahulu napa mboten. Gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu selama ini saderengipun panjenengan dahar, panjenengan wudu riyen mboten Bapak Ibu? Nah, ini bagaimana ini? Ya. Sekarang kita akan bahas apa maksud daripada wudu di sini. Ya. Berkata Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullah taala, aqadal musannifu rahimahullah hadhi tarjamah li bayani hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghuslil yadaini 'inda ta'ami wal wudu'u lahu itlaqan. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kata wudu Bapak Ibu itu memiliki dua makna. Wudu itu memiliki dua makna. Makna yang pertama yaitu makna secara lughawi atau secara bahasa, wa itlaqun syar'i, dan wudu secara syariat. Fal itlaqul awwal yuqsadu bihi ghuslul kafaini wa tandifuha mimma qad yu'alliku fihima min wasakhin aw turabin aw nahwu. Makna yang pertama, kalau wudu itu disebutkan dengan bahasa Arab Bapak Ibu, itu maknanya yaitu mencuci tangan. Ya, jadi wudu secara bahasa ya, maka maksudnya yaitu apa? Mencuci tangan. Wa tanzifuha mimma yu'alliqu fihi min wasqin, mencuci tangan dari segala kotoran-kotoran yang menempel di tangan, baik itu debu ataupun kotoran-kotoran yang lainnya. Itu makna wudu yang pertama. Sedangkan makna wudu yang kedua Bapak Ibu, yaitu wudu seperti yang kita lakukan ketika kita hendak melaksanakan sholat. Maka itu disebut sebagai apa? Wudu. Dan ternyata maksud daripada Al-Imam At-Tirmidzi ketika beliau menjelaskan bab yang ke-27 ini, babu ma ja'a fi sifati wudu'i Rasulillah inda ta'ami, bab yang menjelaskan tentang sifat wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ta'ami, maksudnya yaitu bukan wudu secara syariat, wudu yang kita kerjakan sebelum sholat, bukan itu. Akan tetapi wudu yang dimaksud di sini yaitu membersihkan atau mencuci kedua tangan. Nah, maka bab ke-27 ini Bapak Ibu akan menerangkan kepada kita yaitu tentang bab Nabi sallallahu alaihi wasallam niku saderengipun beliau dahar, sebelum beliau makan, maka beliau senantiasa mencuci tangan. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, qala haddatsana Ahmad ibn Muni'in qala haddatsana Ismail ibn Ibrahim an Ayyub an ibni Abi Mulaikah an ibni Abbas. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala'i faqurriba ilaihi ta'am faqalu ala na'tika bil wudu'i qala inna ma umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah. Diceritakan Bapak Ibu oleh Ibnu Abbas, dahulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala, ketika beliau baru keluar dari tempat buang hajat, faqurriba ilaihi ta'am, kemudian didekatkan kepada beliau makanan, faqalu, maka para sahabat
bertanya, ala na'tika bil wudu, wahai Rasulullah, apakah kami harus mendatangkan kepada panjenengan air untuk wudu? Qala, maka Nabi mengatakan, innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah. Dan hanyalah aku itu diperintahkan bil wudu'i untuk berwudu idza qumtu ila sholati, ketika aku hendak melaksanakan sholat. Artinya Bapak Ibu, ketika kita akan makan, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewajibkan kita untuk wudu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kok kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kepada kita untuk wudhu sebelum makan? Tentu saja syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita itu pasti adalah syariat yang bermanfaat dan tidak mungkin memberatkan. Tidak mungkin apa? Memberatkan. Coba panjenengan bayangkan. Seandainya kita sebelum makan kok harus wudu, Bapak Ibu, maka betapa repotnya ketika kita ajeng dahar. Ya, kita akan kesulitan untuk makan karena setiap kali kita makan, karena syarat makan seandainya wudu itu wajib, maka kita harus berwudu terlebih dahulu. Ya. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjawab, fa ajabahum bi annal wudu'a ala man arada salata la ala man arada al-akla wal wudu'u huna syar'iyyun. Oleh karenanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewajibkan kepada kita untuk berwudu sebelum kita makan, akan tetapi kita hanya diperintahkan untuk mencuci kedua tangan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau di Arab itu Pak, di Arab itu, kalau di tempat itu ada dine-in, tahu Pak ya dine-in Pak? Siapa yang tahu dine-in? Apa nih? Pak Rudi dine-in tuh Pak Rudi. Kayaknya belum pernah ke restoran yang rokok. Ya. Kalau orang itu mau, atau kalau orang itu mau mendirikan restoran Bapak Ibu, itu kalau di Arab ya, atau di negara-negara maju itu ada syarat-syaratnya Pak. Di antara syaratnya, ya, kalau mau mendirikan restoran, ya, atau rumah makan, itu wajib harus ada wastafelnya ataupun kamar mandi. Ya, kenapa? Karena pihak kesehatan di tempat itu tahu kalau orang itu mau makan di tempat, artinya mereka butuh air untuk digunakan mencuci tangan. Ya. Karena ngapunten Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semenjak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun di zaman itu dereng wonten mikroskop untuk mengecek tangan kita itu ada bakterinya apa buatan, akan tapi kalau tangan itu sudah dipakai untuk aktivitas, entah dipakai untuk naik motor ataupun dipakai untuk misalkan apa Pak? Ya. Nopo malih ya, macul ya, nyapu, apalagi yang lainnya, ataupun berjabat tangan dan seterusnya Bapak Ibu, maka kotoran-kotoran ataupun debu itu bisa jadi akan berpindah dari satu tempat ke tangan kita. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berlebihan dalam menyikapi Bapak Ibu. Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau, pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk berwudu setiap kali kita akan makan. Akan tapi Nabi tahu iki lek umatku tak kongkon wudu sadurunge mangan, pasti kebanyakan orang merasa berat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak membiarkan kita umat Islam itu kotor.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewajibkan kita untuk wudhu, akan tetapi kalau misalkan kita hendak makan, Bapak Ibu, hendaknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang berikutnya, qala haddatsana Yahya bin Musa, qala haddatsana Abdullah ibn Numair, qala haddatsana Qais ibn Rabi', haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abdul Karim Al-Jurjani an Qais ibn Rabi' an Abi Hashim an Zadan an Sulaiman qala qara'tu fi Taurati annal barakata ta'ami al-wudu'u ba'dahu fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbartuhu bima qara'tu fi Taurat faqala Rasulullah barakatu ta'ami al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Ada hadis Bapak Ibu. Ini ada salah satu seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Bapak Ibu tepang Salman Al-Farisi, Pak? Bu. Iya. Dereng tepang Ustaz kula ajeng kenalan pun boten wonten Ustaz. Jadi Salman Al-Farisi ini dahulunya adalah pengikut agama Nasrani, Pak. Dan pernah Salman Al-Farisi ini menjadi orang Majusi. Jadi agamanya ini pindah-pindah. Salman Al-Farisi ketika sudah memeluk ke dalam agama Islam, maka Salman ini pernah bercerita kepada baginda Rasulullah SAW. Wahai Rasul, kula riyen pas tasih teng Nasrani, saya membaca di dalam kitab Taurat bahwasannya sebelum kita makan, ya, annal barakata ta'ami al-wudu'u ba'dahu, bahwasannya berkah daripada kita makan yaitu kita berwudu setelahnya. Berkah daripada makanan itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kita berwudu setelah makan. Fadzakartu dzalika lin-nabi, aku menceritakan hal itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbartuhu bima qara'tu fi Taurat faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barakatut ta'ami al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyanggah apa yang dikatakan oleh Salman tadi. Kalau di dalam Taurat itu, Bapak Ibu, perintahnya hanya untuk mencuci tangan setelah makan. Ya. Tapi kalau kita di dalam agama Islam, kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita makan, Bapak Ibu, napa malih daripun muluk, ya. Maka sunnahnya itu ataupun anjurannya itu mencuci tangan sebelum makan dan mencuci tangan setelah makan. Jadi bukan hanya setelah makan kita mencuci tangan, tapi sebelum makan kita juga dianjurkan untuk mencuci tangan, Bapak Ibu. Maka kalau misalkan panjenengan mengadakan hajatan, kok di hajatan itu boten panjenengan cepai sendok, Bapak Ibu, ya, maka sediakan tempat untuk mencuci tangan. Dan ini sangat bagus, Pak, orang-orang di zaman dulu, ya. Waktu kita dulu masih belum ngaji pun, Bapak Ibu, tiang-tiang sepuh niku, kalau misalkan mempersilahkan tamunya makan, kemudian daharipun niku muluk, pasti dipun cepai kobokan. Ya, kobokan. Artinya mereka dahulu juga tahu, Bapak Ibu, tangan itu kalau belum dibersihkan nanti bakal kotor, ya. Dan dengan adanya air kobokan itu, ya, bisa membantu mencuci atau mensterilkan tangan. Tentu yang paling bagus adalah air yang mengalir, ya. Tapi mungkin di zaman dulu karena tidak setiap rumah itu punya sumur, akhirnya jumlah air yang ada di tempat itu terbatas, ya.
dan lebih baik menyediakan koboan timbangannya buatan nyepaki sama sekali. Jadi masya Allah ya, orang-orang tua kita di zaman dulu, mbah-mbah kita itu Bapak Ibu, ya, mereka sudah menerapkan adab-adab Islami meskipun mereka belum belajar agama Islam. Dan juga apa adab Islam yang bagus yang dijelaskan orang zaman dulu itu Pak? Le awakmu lek mangan ojo karo turu. Ya. Engko dadi panjenengan lagi nanti dipun ceritani ngoten Bu. Ya, masya Allah. Meskipun tadi ulama ini salah ya, tapi di antara adab makan Bapak Ibu, memang kalau kita itu makan Bapak Ibu, itu dilarang dalam kondisi bersandar ataupun dalam kondisi tidur. Jadi tidak boleh Pak, layah-layah tangan itu pun geletak nih, kemudian yang tangan yang satunya makan, tidak boleh. Maka kalau misalkan orang itu pengen makan, maka dia hendaknya makan dengan duduk ya. Maka kalau bersandar saja tidak boleh, apalagi tidur. Maka masya Allah ya, ini luar biasa. Le awakmu aja mangan karo turu engko dadi ula ya, meskipun jadi ularnya ini khurafat ya. Akan tapi pesan yang disampaikan itu benar ya, bahwasanya kita tidak boleh makan sambil tidur ya. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'di ahli al-kutub faqara'ahu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faghadiba. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca satu kitab yang isinya banyak nukilan-nukilan Taurat. Faqara'ahu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membacakannya di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya Bapak Ibu, sebelum saya membacakan lanjutan hadisnya, apa hukumnya orang muslim membaca kitab Taurat atau membaca kitab Injil Bapak Ibu? Apa hukumnya Pak? Angsal apa buatan? Monggo dipenunjuk riyen Pak, Pak. Tehnya kopinya dipenunjuk riyen. Monggo silakan. Apa hukumnya seorang muslim membaca kitab Injil, kitab Taurat ataupun kitab agama lain? Boleh atau tidak Bapak Ibu? Kok benten jawabannya begitu? Coba yang bilang boleh angkat tangan. Yang bilang tidak boleh angkat tangan. Yang tidak tahu jawabannya angkat tangan. Baik Bapak Ibu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Qur'an kepada kita, maka Al-Qur'an itu merangkum semua isi daripada kitab-kitab terdahulu. Makanya Pak, Al-Qur'an itu kandel. 30 juz. 6.666 ayat. 114 surat. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Qur'an kepada kita, maka kita sudah tidak butuh lagi terhadap kitab-kitab terdahulu. Bahkan ada Bapak Ibu, ada orang yang iseng-iseng untuk membaca Injil, membaca Taurat, kemudian pas membaca Injil dan Taurat itu setan datang dan membisiki hatinya dan mengatakan seakan-akan Injil itu sangat bagus, Taurat itu sangat bagus, yang akhirnya Bapak Ibu piyantun nipun niku murtad.
keluar dari agama Islam. Karena mungkin ketika dia baca Al-Quran biasa, tapi ketika dia membaca Injil ataupun Taurat, tiba-tiba hatinya ser. Ya. Hatinya bergetar. Ternyata getarannya dari setan. Ya. Maka para ulama mereka memberikan jawaban, Bapak Ibu. Boleh enggak setiap muslim atau orang muslim itu membaca kitab Taurat ataupun kitab Injil, Bapak Ibu? Maka pada dasarnya jika tidak ada sebab, hanya iseng membaca saja, maka bagi orang yang awam, orang yang biasa, itu hukumnya haram. Ya. Membaca kitab Injil, membaca kitab Taurat bagi orang yang awam itu hukumnya haram, tidak boleh, Bapak Ibu. Karena untuk apa orang yang awam membaca kitab Taurat dan Injil sedangkan Al-Quran saja belum rampung dipun waos. Ya. Membaca Al-Quran belum selesai, terjemahannya belum pernah dibaca dari Al-Baqarah sampai Al-Ikhlas. Ya. Kau malah nrutuk golek gawean maca kitab Injil, ya. Walakin al-alim ar-ras, akan tetapi bagi para ulama ataupun bagi dai, ya, yang memang mereka membutuhkan informasi dari Injil ataupun Taurat, ya, entah untuk diskusi dengan orang-orang Nasrani ataupun untuk menjadi pembanding dan untuk mengangkat syubhat dari orang-orang non-muslim, au daf'il batil, atau untuk menolak kebatilan, au bayani fasadi mu'taqadatin, atau untuk menjelaskan kesesatan agama lain, falahu dzalik, maka orang tersebut boleh untuk membaca kitab Injil dan Taurat. Ya, jadi bagi ulama ataupun ustadz ataupun dai yang memang pondasi akidah mereka sudah kuat, ya, kemudian mereka punya hajat karena mungkin ada orang Nasrani yang menyebarkan syubhat, maka kalau misalkan dai atau ustadz tadi nggak baca, Pak, dari mana dia mendapatkan referensi? Jika niatnya membaca itu untuk menolak madharat, maka itu hukumnya boleh. Tapi bagi orang awam, Bapak Ibu, yang ngaji Quran mau tasik grodal gratul, ya, Al-Quran belum selesai dibaca, terjemahannya belum selesai dibaca, belum pernah membaca kitab tafsir, kok kemudian kulak gawean maca Injil, Bapak Ibu, maka ini menurut para ulama hukumnya haram, karena dikhawatirkan dia nanti akan terkena syubhat. Ya. Akhirnya setelah dia membaca Al-Quran radong-dong, opo ki artine kok tulisannya keluar kayak cacing, tidak jelas. Sementara ketika dia membaca Injil yang sudah diterjemahkan, kok penak ya diwaca. Akhirnya dia lock out, ya. Akhirnya dia murtad dari agama Islam, wal-'iyadu billah. Maka segala hal yang bisa menyebabkan kita itu ragu terhadap agama Islam, maka itu hukumnya haram. Maka ketika Umar bin Khattab membaca kitab yang isinya ada nukilan-nukilan dari ahlul kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani, faghadiba, Kanjeng Nabi ini kok, Bapak Ibu, wajahnya memerah, nesu, murka, Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika ada orang yang membaca kitab Taurat ataupun Injil di depan Nabi, Bapak Ibu, Nabi itu langsung marah. Faqala, kemudian Nabi bersabda, amutahawwikuna fiha yabna Khattab, falladhi nafsi biyadih, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah, la tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bihi,
au bi batilin fatusaddiqu bihi walladzi nafsi biyadihi law anna Musa hayyan sallallahu alaihi wasallam ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Nabi bersabda, bukankah aku telah membawa sesuatu ke hadapan kalian dengan terang benderang, baydotun naqi, sesuatu yang sangat putih bersih, yaitu Al-Quran. La tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum, apapun yang kalian tanya pasti jawabannya itu ada di dalam Al-Quran. Dan demi zat yang jiwaku itu berada dalam genggamannya. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, Al-Quran itu sampun pepak apapun yang panjenengan butuhkan teng donya ngantos dumugi teng akhirat, teng Al-Quran sampun wonten Bapak Ibu. Dan demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, demi Allah, jika Musa itu masih hidup di zamanku, kata Nabi, ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani, demi Allah, Nabi Musa pasti akan beriman kepada diriku. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya Nabi saja bersabda, seandainya nih Nabi Musa, Nabi Isa itu masih hidup dan bertemu dengan Nabi, pasti mereka akan beriman kepada Rasul. Dan nanti Bapak Ibu di akhir zaman, ketika Nabi Isa alaihissalam itu turun untuk membunuh sinten? Dajjal, maka Nabi Isa akan beriman kepada Rasulullah. Bahkan ketika Nabi Isa itu turun Bapak Ibu sebelum subuh, di hari terakhir Dajjal itu hidup, artinya di hari ke-40-nya Dajjal, ya, maka Nabi Isa akan ikut sholat subuh bersama kaum muslimin. Dan Nabi Isa pada waktu itu dipersilahkan untuk menjadi imam. Akan tapi Nabi Isa tidak mau. Kemudian Nabi Isa memerintahkan atau meminta kepada Imam Mahdi untuk mengimami sholat subuh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu sampun sempurna, sampun pepak, panjenengan ndak perlu repot-repot buka kitab Injil napa malih kitab Taurat. Karena Bapak Ibu, panjenengan juga seandainya nggih, panjenengan hanya iseng saja, mboten guna, Pak. Karena Injil dan Taurat yang ada sekarang niku pun mboten otentik. Sudah banyak yang dirubah. Bahkan banyak orang-orang yang menulis isi daripada kitab Injil yang orang itu tidak diketahui siapa, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau pengen informasi yang detail tentang permasalahan ini, saya sarankan nanti panjenengan kalau pas kondur buka channel YouTube-nya Donditan. Ya. Napa? Sudah? Masya Allah. Oh ya, bagus ya. Jadi di situ bagus ya, Donditan. Ini dulunya Kristen, Pak. Tapi setelah dia masuk ke dalam agama Islam, luar biasa, dia sangat kritis terhadap Injil. Ya. Jadi luar biasa beliau, dan beliau itu tidak mau dipanggil ustadz ya, nggak tahu kenapa. Padahal sudah berat sebenarnya. Ya. Dengan keilmuan beliau yang seperti itu sudah berat dipanggil ustadz, akan tapi beliau tidak berkenan ya. Pengen dipanggil Pak Dondi ataupun Donditan aja ya, Donditan. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, subhanallah, orang-orang yang dulunya mu'alaf itu keimanannya lebih kuat, lebih kokoh dibandingkan beberapa muslim yang lahir dari Islam. Panjenengan tahu ada Ustadz Felix Xiao, luar biasa, Pak. Dulunya Nasrani, dulunya makan babi, Pak. Ya. Tapi sekarang ketika sudah menjadi seorang muslim, ya, sudah menjadi seorang ustadz, ya, luar biasa. Dakwahnya lebih frontal, lebih kendel dibandingkan orang-orang yang muslim dari lahir. Masya Allah. Dan itulah keutamaan yang terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullahi
yu'tihi may yasha. Dan itulah fadilah ataupun kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang muncul pertanyaan Bapak Ibu. Kalau gitu hukumnya mencuci tangan sebelum makan ini apa, Pak? Apa hukumnya? Wajib, sunnah, mubah, napa-napa, Pak? Apa hukumnya? Mubah, berarti kalau cuci tangan bukan pahala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini para ulama mereka mengatakan memang ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, yustahabbu ghuslul yadaini qabla al-akli. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya disunnahkan untuk mencuci tangan sebelum makan. Atau sipun ketika panjenengan mencuci tangan Bapak Ibu, ya, mencuci tangan itu disunahkan untuk mencuci tangan sebelum makan, ya. Artinya ketika panjenengan akan makan, ketika panjenengan mencuci kedua tangan terlebih dahulu, maka panjenengan mendapatkan pahala. Dan ketika panjenengan tidak mencuci tangan pun buatan dosa karena hukumnya sunnah. Sebagian ulama mengatakan yukrah orang yang mau makan berat, contohnya pun dahar nopo lodo, ya, yang muluk, ya, dahar rawan bisa sakit muluk, Pak. Ya, tidak bisa, ya. Ada beberapa memang makanan yang itu lebih support menggunakan sendok daripada muluk, ya, seperti dahar rawon, dahar soto, dahar bakso nih, ya. Kalau dahar bakso buat nanti pun cepai sendok yang lucu, Pak. Ya. Napa? Mangkok malah dipun tebal kobokan, ya. Sebagian ulama mengatakan jika itu merupakan makan berat, orang yang tangannya belum dicuci padahal sudah beraktivitas, Bapak Ibu, hukumnya makruh. Ya. Artinya bukan hanya tidak berdosa ketika tidak mencuci tangan, akan tapi dibenci. Jadi ketika orang itu tangannya kotor, Bapak Ibu, sebisa mungkin saderengipun dahar tangannya dicuci. Itu sebenarnya kebaikannya untuk siapa sih? Apakah untuk Allah dan Rasulnya? Boten. Ketika kita membersihkan tangan kita sebelum makan, itu kebaikannya balik untuk diri kita sendiri. Supaya bakteri-bakteri itu, Bapak Ibu, tidak masuk ke dalam tubuh kita. Atau minimal, kita meminimalisir bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Wal mas'alatu fil ghusli qabla ta'ami wa ba'dahu in kana al-insanu junuban aw kana fil yadaini ma yastaujabul ghuslu fa alaihi ghuslihima qabla al-akli, kecuali Bapak Ibu ngapunten bagi orang-orang yang junub. Bagi orang-orang yang apa, Pak? Junub misalkan. Ya baru ngapunten, ya, baru kumpul kali bojone misalnya, ya. Atau baru tidur, ya, kemudian dia mimpi basah, ya. Maka ketika dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu, itu sangat-sangat dianjurkan, bahkan sebagian mengatakan hukumnya wajib mencuci tangan terlebih dahulu, Pak. Ya, wajib untuk mencuci, bukan hanya sunnah kan, tapi apa? Lah tangannya panjenengan, Pak, baru napa? Dugi pundi-pundi, ya. Maka ketika dalam kondisi itu, maka wajib untuk mencuci tangan, ya. Fa amma ba'dahu fa innahu yaksiluhuma ba'da la'akil asabi' in kana baqiya syai'un. Dan juga di antara sunnah, Bapak Ibu, setelah panjenengan dahar muluk, Bapak Ibu, di antara sunnahnya itu yaitu apa? Menjilati driji. Ya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman." Jika salah seorang di antara kalian sudah selesai makan, hendaknya dia mencuci tangannya. Mohon maaf, hendaknya dia menjilati tangannya sebelum dia mencucinya. Kalau kita makan mulu Bapak Ibu, Nabi mengatakan hendaknya kalian jangan mencuci tangan kalian sampai kalian dilati driji. Kenapa kira-kira Pak? Kenapa kok kita dianjurkan untuk menjilati jari sebelum kita mencuci? Nanti panjenengan cek Pak. Ternyata kalau kita makan itu mulu, dari jari-jari kita, ini menurut dokter Pak, kalau namu maos, ada jurnal ilmiah yang menyebutkan bahwasanya kalau kita itu makan mulu Pak, ternyata dari jari jemari kita itu keluar enzim untuk membantu pencernaan. Dan untuk membuktikan itu, para ahli mereka membuat percobaan. Ada dua nasi, Pak. Ada dua nasi. Satu nasi tidak disentuh, ditok mawon. Sedangkan satu nasi ini kok diulek-ulek damel tangan, Pak. Dipun ruwet remet. Kemudian dibiarkan. Kira-kira Bapak Ibu, 3 jam, 4 jam berikutnya, nasi mana yang lebih cepat busuk, Pak? Yang diremeti oleh tangan. Kenapa? Karena ternyata di jari kita ini kalau menyentuh makanan itu akan mengeluarkan enzim untuk membantu pembusukan. Enzim untuk membantu pencar. Makanya kalau misalkan panjenengan dilatih driji Bapak Ibu, itu panjenengan telah membantu lambung untuk mudah mencerna makan karena enzim dari jari yang masuk lebih banyak. Dan insya Allah Bapak Ibu kalau panjenengan menerapkan ini nanti akan meminimalisir penyakit asam lambung. Ya, GERD, asam lambung itu akan bisa terminimalisir karena apa? Sudah ada asam yang keluar dari tangan kita sehingga lambung kita tidak memproduksi asam dengan jumlah yang banyak. Terus agama Islam itu Bapak Ibu untuk kesehatan kita saya membuatan Bapak Ibu. Tapi bagi orang sing boten percaya terus kok gila nih mentah. Bar mangan kaya ra kaup-kaupan drijine sik didi. Niku lek boten belajar nggih ngoten niku Ibu. Maka bagi panjenengan yang sudah belajar ampun izin, Pak. Karena ketika panjenengan menerapkan sunnah Nabi, pasti apa yang diajarkan Nabi SAW itu ada manfaatnya. Contoh, ketika ada laler Pak, yang nyemplung dan gelas. Kata Nabi SAW apa? Jika kalian melihat ada lalat yang nyemplung di gelasnya panjenengan, kata Nabi apa? Laletno. Itu kalau orang tidak pernah belajar Pak, piye kok laler mah kok calap celup nih. Ya. Kok gila nih, guan. Padahal kata Nabi SAW, di sayapnya nyamuk Bapak Ibu, sayapnya lalat, mohon maaf ya. Itu yang satu ada racun dan yang satu ada obat penawar. Ya. Penawar. Jadi kalau sayapnya itu nyemplung kalih-kalihnya Bapak Ibu, maka gelasnya panjenengan itu nanti akan menjadi netral lagi. Dan ternyata para peneliti lagi-lagi juga ngecek Pak. Ini sabdanya Nabi bener apa mboten? Betul dicek. Ya. Ternyata di salah satu sayapnya nyamuk itu ada satu kandungan zat napa duka kula supaya namanya itu memang bisa menetralkan racun. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Jadi memang pengajian di Masjid Sulaiman ini kita berusaha selesai sebelum jam 6 karena banyak jamaah kita yang badhe ke Sabin ya. Nggih, monggo nggih. Monggo silakan ya. Masuk napa? Tikus. Oh, salah. Napa? Oh, semut. Nggih. Kalau kita kecemplung cindil, Pak. Ya. Semut, bagaimana kalau semut? Ya. Bapak Ibu yang dapat Allah Subhanahu wa taala, ya.
hukum asal makanan itu adalah halal. Halal ya. Sampai ada yang menyebabkan makanan itu menjadi haram. Semut Bapak Ibu, itu memang kita dilarang untuk membunuh semut. Kita dilarang untuk apa? Maka sesuatu yang dilarang untuk dibunuhnya dimakan juga tidak boleh. Maka kalau ada semut yang nyemplung di sini Bapak Ibu, panjenengan tingali semut sing nyemplung jumlahipun pinten 1000 napa namung setunggal. Lah sing nyemplung teng gelas niki semut jumlahipun 100 pun panjenengan buat. Karena akan sangat sulit untuk membersihkan. Tapi kalau yang nyemplung hanya 1 Bapak Ibu, kemudian panjenengan bisa pastikan semut itu bisa panjenengan buang, maka itu boleh, tetap boleh untuk diminum ya gitu. Bagaimana jika ada tikus yang nyemplung di minyaknya panjenengan? Ribon Bu? Ada tikus yang masuk di minyak panjenengan. Dahulu Bapak Ibu, ada seorang pedagang di zaman tabi'in yang dia itu sangat hati-hati. Pokoknya apa yang dia jual itu harus halal, Pak. Apa yang dia jual itu harus apa? Halal. Karena dia akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Seandainya konsumen itu kok sampai makan barang yang haram, dia pasti akan dituntut tembus di tengah akhirat. Suatu ketika Pak, dia baru belonjo minyak setunggal drim, minyak goreng. Ya. Dia baru belonjo setunggal drim minyak goreng. Dan besoknya itu mau dijual ke pasar. Tiba-tiba Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malamnya wonten tikus gawedi sing nyemplung. Dan tikus itu boten saged renang teng minyak, akhirnya mati, Pak. Akhirnya napa? Kira-kira Bapak Ibu kalau panjenengan sebagai penjual minyak, panjenengan pilih gua tikuse dan tetap ngedol minyake, atau panjenengan gua minyak sak tangki niku wau, Pak, sak trim niku wau. Ayo pilih pundi? Tikusnya di gua terus minyaknya di, ya Allah. Padahal Bapak Ibu, ya, ketika tikus itu, apalagi gawedi Pak tikusnya, mati, maka dia akan menjadi bangkai. Ya. Sementara minyak, ya, ataupun makanan yang tercampur dengan bangkai Bapak Ibu, maka niku pun buatan halal malih, Pak. Orang kalau buatan wedi kepada Allah, maka dia akan takut kehilangan uang dibandingkan dosa. Yang akhirnya mungkin orang tadi hanya akan gua tikuse kemudian minyaknya tetap di. Tapi tabiin tadi boten, Pak. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, timbangannya aku bati utawa ndak jedot tapi engko ning akhirat disiksa, wis mending minyaknya tak betul, Pak, di gua Pak minyaknya itu. Itu kalau menurut hitungan matematika Bapak Ibu, itu sudah jedot Pak. Minyak sak kilo ini pinten Bu sak kilo Bu? 30. Biar ketahui saya panjenengan buatan nanti belanja minyak nih nggih. Sing belanja sinten bawa apa Bu? Ya. Seandainya minyak sak liter niku pinten? Selangkung nggih. 25 misalnya ya. Maka sak drim niku kira-kira wonten pinten? 100. 200, Masya Allah. 200 ping selawe. Berarti pinten niki? Masya Allah. Gua yotro gangsal juta, Bu. Pinten? Panjenengan nggih siap ngoten niku? Ya Allah. Maka kalau misalkan panjenengan tumbas belanja Bapak Ibu, apalagi kepada pedagang kecil, Pak, pun boten usah panjenengan nyang. Tidak usah dinyang, Pak. Kadang-kadang kita itu belanja ke pasar basah, kita belanja ke
pasar-pasar tradisional. Ya Allah, ibu ini kok ngenyangi jan sadis ah. Ya. Barang didol 20.000 ditawar 5.000. Ayo sinten sing nate ngoten. Padahal para pedagang teng peken niku bathine nggih boten kathah. Pun to panjenengan ketika belanja teng mriku niat bantu Bapak Ibu. Niatkan bantu. Ya, saya belanja, saya niat untuk bantu. Supaya apa? Ketika dia itu untung Bapak Ibu, niku uangnya juga tidak mungkin kok dipakai untuk rabi malih, Bu. Tidak mungkin kok dipakai untuk judal. Tiang alit niku pun boten kepikiran judal, Pak. Boten kepikiran narkoba, ya. Sing dipikirin napa-napa? Dino iki sing tak pangan apa? Iso dibayari sekolahku, sekolah anakku apa? Apa orang ini kemauan? Maka ketika panjenengan belanja Bapak Ibu ya, tolong ya mboten usah terlalu dipunta. Kadang-kadang kula niku pas ngancani ibu kula napa dodolan teng pekan, Pak. Kadang-kadang dengan Masya Allah ya. Kambil gang 11.000 dipun tawar gang 1.000, Pak. Ya. Ya Allah. Insyaallah mengatakan Bu Sulung ya. Monggo berikutnya kalau ada nggih monggo Pak silakan. Bagus ya. Bagaimana kalau sumur kecemplungan bangkai tikus? Saya akan memberikan contoh yang lebih besar, Pak. Sumur kecemplungan cemple. Sumur yang kecemplungan cemple dan cemplenya sampai mati, Pak. Gimana? Bagus ya. Bapak Ibu yang dapat Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau air itu banyak. Kalau air itu apa? Banyak, innal ma'a la yunajjisu ahadun. Sesungguhnya air itu jika jumlahnya banyak Bapak Ibu, maka bangkai itu tidak akan berbahaya baginya. Jadi kalau misalkan ada sumur yang kecemplungan tikus, cukup tikusnya yang dikeluarkan dan sumurnya tidak perlu dikuras. Tidak perlu, Pak. Karena tentu saja sumur itu airnya sangat banyak. Makanya kenapa panjenengan itu boleh untuk wudhu di sungai, meskipun di sungai itu ada orang yang berak. Ketika panjenengan wudhu di situ, tiba-tiba wonten apa? Hadiah lewat. Jadi air itu, Pak, kalau jumlahnya sangat banyak, maka kotoran tidak akan bisa membuatnya najis. Jadi tidak perlu repot-repot panjenengan kuras. Jika sumur itu kecemplungan tikus, maka airnya tetap bisa dipakai untuk makan, minum, mandi dan mencuci ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Monggo berikutnya kalau masih ada silakan. Silakan Bu. Nggih, monggo. Ya. Baik, ya. Bagus ya. Kira-kira kalau misalkan minyak tadi diminta sama tonggo di panjenengan dipun damel napa? Berarti panjenengan sudah men-share keburukan kepada orang. Kalau untuk panjenengan sendiri saja tidak boleh, apalagi untuk orang lain gitu ya. Orang itu orang non-muslim, Nasrani, Muslim. Kemudian panjenengan tahu kalau dia nanti ngambil pasti dipakai untuk goreng-goreng. Iya. Seorang Muslim dia nggak pengen ketika dirinya nggak pengen makan makanan yang haram, dia juga hendaknya menginginkan mencintai saudaranya tidak makan makanan yang haram. Ya. Jadi sebaiknya ketika kita itu tidak mau makan makanan yang haram Bapak Ibu, jangan sampai kemudian kita tego kepada tonggo. Dan kalau tonggo ini kudu ngertos Pak, empun malah panjenengan blocok nih, yus pangan-panganan lek lebun-lebun rokok ya awakmu ya, empun ngoten Pak.
Seorang muslim yang baik, dia itu mencintai untuk tetangganya, mencintai untuk saudaranya, sebagaimana dirinya mencintai dirinya sendiri. Ya. Panjenengan apa tega, Pak? Tonggo-tonggo panjenengan lebet neraka. Ya. Maka kalau misalkan kita tidak tega, jangan sampai kita menimbulkan madarat untuk tetangga. Wallahu a'lam bishawab. Sampun Bapak Ibu nggih? Mas Hafid terakhir, Mas Hafid. Ya. Ya, bagus, ya. Ini ukuran banyak dan sedikitnya para ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Abu Hanifah, batasan sedikit dan banyak, kalau panjenengan tepuk di sini, tepuk ngoten nggih? Dung. Itu gelombangnya tidak sampai di ujungnya. Kalau misalkan gelombangnya itu masih sampai di ujungnya, maka menurut Imam Abu Hanifah itu masih tergolong sedikit. Ya. Tapi kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu mengatakan batas air itu sedikit jika kurang dari 216 liter atau kullatain. 216 liter. Ya. Berarti kalau misalkan panjenengan punya jeding dan jedingnya itu besar, ya, berapa besarnya jedingnya panjenengan? Tingginya 1 meter, lebarnya 1 meter, panjangnya itu kira-kira kalau diisi air penuh, pinten Pak? 1000 ya? 1000 ya. Maka ketika isinya 1000 liter tadi ya, ketika kemasukan tikus, maka tikusnya cukup dibuang dan dicek airnya itu berubah rasanya, aromanya dan warnanya apa? Boten. Kalau ada salah satu di antara 3 hal ini yang berubah, maka tetap dikuras. Tapi kalau tidak berubah, entah warnanya, aromanya ataupun baunya, maka boten perlu untuk dikuras. Jadi dilihat ya, apakah lebih dari 2 kula. Ini kalau yang ikut madhab siapa? Syafi'i. Tapi kalau ikut madhab Hanafi, Pak, madhab Hanafi itu mantep, Pak. Untuk kehati-hatian, wes tak kuras kabeh. Hanafi nih, oke. Dan kalau orang itu nguras doya, Pak, insya Allah mesti selamat. Meskipun jenenge sinten Pak Ijo ya. Wallahu taala alam bisawab. Matur suwun sangat Bapak Ibu ya atas kehadiran panjenengan. Masya Allah pagi hari ini kehadiran banyak. Pak Wicak berhalangan Bapak Ibu nggih? Tidak pundi? Malang ya. Alhamdulillah. Terus gada ustaz sing boten kerap keluar kota nggih mboten fadilah Pak nggih. Pokoknya saya itu kalau nggak sakit ya insya Allah kajian tetap berjalan seperti biasanya ya, kecuali kalau sakit ya untur namanya juga. Dan ketika sakitnya itu hanya pilek ya itu tetap hadir, kecuali kalau sudah mau umat nyetir mobil khawatir menggok sen kanan belok kiri gitu ya, itu baru istirahat. Wallahu taala lebih sawab. Saya ucapkan syukur jazakumullah khair atas rawuhipun panjenengan, mugi-mugi angsal pahala ingkang kathah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى